Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Zanuba Arifah Kisma dengan NIM 231105020036 dari Prodi Ekonomi Syariah 1. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori tabungan dan investasi dalam ekonomi Islam. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dari menabung. Menabung adalah tindakan menyimpan sebagian harta untuk digunakan di masa depan. Tujuan utama menabung adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, tabungan juga dapat digunakan sebagai modal untuk berinvestasi. Nah, dalam perspektif ekonomi Islam, tabungan memiliki dimensi etika dan syariah. Tabungan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba dan investasi dalam bisnis yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tabungan dalam Islam merupakan sebuah konsekuensi dari prinsip ekonomi Islam dan nilai moral dalam Islam yang menyebutkan bahwa manusia haruslah hemat dan tidak bermewah-mewah karena Allah sangat mengutuk perbuatan boros dan perbuatan yang menghambur-hamburkan harta tanpa guna, serta mereka atau diri sendiri dan keturunannya dianjurkan ada dalam kondisi yang tidak fakir. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari investasi. Investasi dalam perspektif Islam adalah penanaman modal pada suatu usaha yang halal dan diharapkan menghasilkan keuntungan. Tujuan investasi tidak hanya semata-mata untuk meroleh keuntungan materi, tapi juga mengembangkan perekonomian umat dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Investasi dalam makroekonomi konvensional adalah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk membeli barang atau modal seperti mesin, peralatan, dan lain sebagainya. Tujuan investasi adalah untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Investasi seringkali didorong oleh ekspektasi return yang menguntungkan. Ekspektasi return yang dimaksud yaitu perusahaan lebih cenderung berinvestasi jika mereka mengharapkan tingkat pengembalian yang tinggi dari investasi tersebut. Lalu jenis-jenis menabung itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mudharabah, musyarakah, wadiah, dan qard. Yang pertama yaitu mudharabah. Mudharabah yaitu bentuk tabungan di mana satu pihak atau nasabah memberikan modal kepada pihak lain untuk dikelola. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh penyimpan modal. Dalam konteks tabungan syariah, mudharabah sering digunakan untuk mengelola dana nasabah dengan sistem bagi hasil, berdasarkan keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan dana tersebut. Selanjutnya yaitu musyarakah. Dalam jenis ini, nasabah dan bank berkontribusi modal untuk suatu usaha bersama. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal yang disetorkan. Dalam konteks tabungan ekonomi Islam, konsep musyarakah tidak digunakan secara langsung sebagai mekanisme tabungan, tetapi lebih sering diterapkan dalam pembiayaan atau investasi. Selanjutnya yaitu wadiah. Wadiah adalah akad yang menekankan keamanan dan kepercayaan. Dalam tabungan ekonomi Islam, konsep ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah yang ingin menyimpan dana tanpa resiko dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu qard. Qard dalam ekonomi Islam adalah akad pemberian pinjaman dari satu pihak kepada pihak lain dengan syarat bahwa pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan jumlah yang sama tanpa tambahan apapun. Dalam konteks tabungan, qard sering diterapkan untuk
produk simpanan atau pinjaman yang bertujuan sosial atau membantu kebutuhan likuiditas tanpa melibatkan unsur riba. Selanjutnya yaitu jenis-jenis investasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ada saham syariah. Saham syariah adalah instrumen investasi berupa surat berharga yang menunjukkan kepemilikan suatu perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam ekonomi Islam, saham syariah memberikan hak kepada pemegang saham atas sebagian dari keuntungan perusahaan tanpa melibatkan aktivitas yang bertentangan dengan syariah, seperti riba, gharar, atau maisir. Selanjutnya yaitu ada suku. Suku adalah instrumen keuangan syariah berupa sertifikat atau surat berharga yang menunjukkan kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Suku berfungsi sebagai alternatif obligasi dalam sistem ekonomi Islam, tetapi tidak melibatkan riba dan berfokus pada pembagian keuntungan dari aset atau proyek yang dibiayai. Lalu ada reksadana. Reksadana syariah adalah instrumen investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi, di mana dana dari berbagai investor dihimpun dan diinvestasikan ke dalam portofolio efek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Lalu ada mudharabah. Mudharabah dalam investasi ekonomi Islam adalah bentuk kerjasama antar pemilik modal atau sohibul mal dan pengelola usaha atau mudharib, dan di mana pemilik modal memberikan dana kepada pengelola untuk digunakan dalam investasi atau usaha tertentu yang halal. Lalu yang terakhir ada musyarakah. Musyarakah dalam investasi ekonomi Islam adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang saling berkontribusi dalam bentuk modal atau usaha untuk menjalankan suatu proyek atau bisnis tertentu. Prinsip tabungan dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada larangan riba. Larangan riba dalam prinsip tabungan merujuk pada pengharaman praktik riba dalam transaksi keuangan yang dijalankan oleh individu atau lembaga sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Riba secara harfiah berarti tambahan atau kenaikan, dan dalam konteks ekonomi, riba juga mengacu pada pengambilan keuntungan yang tidak adil atau berlebihan dalam transaksi finansial. Selanjutnya yaitu keadilan dan transparansi. Keadilan dalam ekonomi Islam merujuk pada pembagian yang adil dan merata, baik dalam hal keuntungan, kerugian, maupun hak-hak setiap pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian. Dalam konteks tabungan, keadilan mengharuskan agar semua pihak, baik nasabah atau pemilik modal maupun lembaga keuangan atau pengelola, memperoleh hak-haknya tanpa ada eksploitasi atau ketidakadilan. Sedangkan transparansi dalam tabungan, prinsip tabungan ekonomi Islam mengacu pada keterbukaan atau kejelasan dalam setiap transaksi atau perjanjian, terutama dalam hal ketentuan keuntungan, risiko, dan kondisi lain yang terkait dengan pengelolaan dana. Selanjutnya yaitu menghindari gharar. Menghindari gharar dalam prinsip tabungan ekonomi Islam merujuk pada upaya untuk menghindari ketidakpastian yang berlebihan, keraguan, atau kebingungan dalam transaksi atau perjanjian keuangan. Gharar dalam bahasa Arab berarti ketidakjelasan atau spekulasi yang tinggi dalam suatu transaksi, dan hal ini dianggap sebagai hal yang dilarang dalam hukum Islam karena menyebabkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Lalu juga ada prinsip investasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu kehalalan. Dalam prinsip investasi ekonomi Islam, kehalalan mengacu pada kesesuaian aktivitas investasi dengan hukum dan etika syariat Islam.
Hal ini berarti investasi harus mematuhi aturan yang ditetapkan dalam Al-Quran, hadis, dan sumber hukum Islam lainnya. Lalu ada risiko dan imbalan. Dalam ekonomi Islam, risiko dan imbalan adalah konsep penting yang saling berkaitan dan diatur oleh prinsip-prinsip syariah. Keduanya menjadi elemen utama dalam aktivitas ekonomi seperti perdagangan, investasi, dan kemitraan. Dalam ekonomi Islam, risiko dan imbalan tidak hanya dilihat dari faktor ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari etika bisnis. Lalu ada tawakul. Tawakul dalam prinsip investasi ekonomi Islam adalah sikap berserah diri kepada Allah setelah melakukan ikhtiar atau usaha secara maksimal dan sesuai dengan syariat Islam. Dalam konteks investasi, berarti seorang investor mengupayakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan investasi dengan baik, tetapi tetap menyadari bahwa hasil akhir sepenuhnya berada dalam kehendak Allah SWT. Lalu materi yang terakhir yaitu ada manfaat tabungan dan investasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, menjamin kesejahteraan. Menjamin kesejahteraan itu mengacu pada kontribusi sistem keuangan syariah dalam menciptakan kemakmuran yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat, dan lingkungan dengan menekankan pada aspek material maupun spiritual. Lalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam ekonomi Islam ini merujuk pada peran penting kedua aktivitas tersebut dalam mendorong aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah. Tabungan dan bisnis dalam ekonomi Islam berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memastikan distribusi sumber daya yang adil, mendukung sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan membangun stabilitas ekonomi yang berkah. Lalu ada mendistribusikan kekayaan. Mendistribusikan kekayaan ekonomi dalam konteks manfaat tabungan dan bisnis ekonomi Islam berarti memastikan bahwa kekayaan yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir individu, tapi juga tersebar secara adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Lalu yang terakhir adalah menghindari riba. Dalam prinsip ini yaitu menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus bebas dari praktik riba, yaitu tambahan nilai yang diperoleh tanpa adanya usaha riba atau bunga, yaitu tambahan nilai diperoleh tanpa adanya usaha nyata atau resiko yang ditanggung. Dalam konteks tabungan dan investasi memberikan manfaat ekonomi, sosial, spiritual yang sesuai dengan ajaran Islam. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.